A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nur. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana min hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa shrah alaina رحمتك وذكرنا ما نسينا يا غالب الوالد. اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا بلسان وقوله بنا واسرب عليه فهمنا من حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وفضل لنا عند قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ويكره للمحدث حدث الأصغر لحديث الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ وللجنوب أشد كراهة لغرض الجنابة والإقامة أغلظ من الأذان في الحدث والجنابة لقربها من الصلاة ويسن صيت أي عال الصوت لأنه أبلغ في الإعلام حسن الصوت لأنه أبعث على الإجابة بالحضور adlun di annahu yukhbiru bi awqati salati wal imamatu afdalun minhu ay minal azani fil asahi li annaha lil qiyami bi huquqiha asyaqqu minhu qultu al asahu annahu afdalun minha wallahu a'lam li annahu li i'lamihi bil waqti aksaru naf'an minha wasalisu amma apa ya huma wasalisu huma sawa'un fil fadilati ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lil muhdisu dan dimakruhkan akan ianya azan bagi orang yang berhadas. Hadasan asghar akan sebagai hadas kecil. Kenapa? Li hadis Tirmizi, karena hadis riwayat Imam At-Tirmizi. La yu'adzinu, mana hadisnya? La yu'adzinu illa mutawaddi'un, tidak mengazan illa kecuali oleh orang yang berwudu. Walil junubi, dan sebut bagi orang yang berjunub. Asyaddun, itu lebih bersangatan. Asyaddu kiraha, itu lebih bersangatan makruh. Kenapa? Lighardil janabati, karena berat janabah. Karena berat janabah ataupun karena kuat janabah. Jadi mengenai tentang masalah azan, maka orang-orang yang melakukan azan disyaratkan dia itu orang yang Islam, dia itu sudah mumayyid, dia itu orang yang sudah dapat membedakan, artinya bukan anak kecil, bukan orang gila dan bukan orang mabuk. Dan disyaratkan orang yang azan itu adalah orang laki-laki. Orang yang benar-benar laki-laki. Kemudian pada malam ini iaitu masih menyangkut ataupun berkaitan dengan iaitu orang yang azan. Jadi dimakruhkan untuk melakukan azan bagi orang yang berhadas. Jadi makruh melakukan azan untuk salat itu daripada orang yang berhadas, iaitu orang yang berhadas kecil. Maka orang yang tidak berwudu
maka makruh untuk melakukan azan. Kenapa? Karena ada dalilnya, iaitu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Tidak melakukan azan kecuali oleh orang yang sudah berwudu. Makanya orang yang berhadas kecil makruh untuk melakukan azan. Walil junub, sedangkan bagi orang yang berjunub, orang yang berjanabah dalam artian orang yang berhadas besar. Itulah junub, itu hadas besar. Orang yang berjunub, itu lebih lagi bersangatan makruh, lebih makruh lagi. Kenapa lebih makruh lagi? Li ghardul janabah, karena berat janabah, karena kuat janabah. Karena janabah itu hadas besar, sedangkan selain daripada janabah, iaitu tidak berwudu, itu hadas kecil. Maka kalau hadas kecil saja dimakruhkan, maka untuk orang yang berhadas besar, maka lebih dimakruhkanlah lebih dimakruhkan lagi untuk melakukan azan. Makanya azan yang dimaksudkan di sini, yang dimakruhkan adalah azan untuk salat. Azan untuk salat. Maka tidak dimakruhkan untuk azan pagi bukan salat. Berarti untuk azan yang bukan salat tidak makruh. Seperti azan pada telinga si maulud. Azan pada anak kecil yang baru lahir. Pada si bayi yang baru lahir. Maka diazankan baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, maka diazankan pada telinga kanan. Makan ya. Berat mendung. Jaringan nge-lag. Kok gawat, madu budak orang. Jadi tidak dimakruhkan pada surah azan bagi bukan salat, seperti azan pada telinga si maulud, azan pada telinga anak kecil yang baru lahir. Begitu juga tidak dimakruhkan, iaitu bagi orang yang tayamum untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Dan tidak dimakruhkan bagi orang yang memang tidak mempunyai dua alat bersuci, untuk dirinya dan untuk orang lain. Intinya air tidak ada, kemudian tanah juga tidak ada ataupun tidak bisa. Maka tidak dimakruhkan untuk dirinya saja. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci, iaitu tanah dan air, maka tidak makruh untuk azan untuk dirinya saja. Kemudian makruh azan memberitahu, itulah azan untuk memberitahu masuknya waktu salat daripada orang yang fasik. Maka ini perlu digarisbawahi. Jadi orang yang fasik makruh untuk azan, karena dia itu memanggil orang lain, memberitahu orang lain, sedangkan dia sendiri fasik, maka makruh. Bukan tidak sah tapi makruh. Begitu juga orang yang buta. Begitu juga dengan anak kecil yang mumayit. Anak kecil yang mumayit, maka makruh. Tapi hasil dengan sebab azan mereka itu oleh tuntutan syiar. Dan dengan sebab azan anak kecil, hasillah fardu kifayah. Apabila kita berpendapat yang bahwasanya azan itu fardu kifayah, sama seperti salat jenazah. Maka salat jenazah daripada si sabi, maka terlepas, iaitu tuntutan fardu kifayah, terlepas tuntutan fardu kifayah. Anak gelap, kiban maknanya anak gelap? Yang lahir lang hana lampu.
Yang azan laki-laki. Jangan diazan oleh ayah. Diazan oleh ayah agak. Saya nainan. Karena tidak mesti diazan oleh ayah. Siapa aja boleh. Yang penting, kalam yang pertama didengar. Kalam yang pertama didengar oleh anak yang baru lahir itu adalah kalam yang berbentuk zikir. Lebih-lebih seruan kepada salat. Maka sunnah azan pada telinga si pada telinga si maulud. Ya. Jadi bagi orang yang berjunub lebih lagi makruh. Makanya kalau misalnya kita mimpi basah, muazzin, mana muazzin? Kalau misalnya muazzin kan baru bangun tidur, ternyata ketika dia cross check kepada senalup buah cempedaknya, kepada iaitulah senalup itu, senalup pistol, ternyata sudah ada bercak putih. Mungkin dia semalam ada mimpi basah ataupun naik jalur bocor, kan? Sehingga dia itu mesti mandi wajib dulu baru melakukan salat. Tapi buru-buru. Kenapa? Karena dia itu bertugas untuk menjadi muazzin. Kalau dia mandi dulu, maka terlambat dia melakukan azan. Maka bagaimana hukumnya dia melakukan azan? Maka makruh. Makruh baginya untuk melakukan azan. Dalam keadaan berjanabah. Kenapa? Kan itu bagian daripada zikir juga. Jadi makanya berzikir dalam keadaan berhadas itu makruh. Kenapa? Karena disunnahkan kita dalam keadaan suci. Faham tidak kira-kira? Faham. Wal iqamah agladun minal adani fil hadasi wal janabati. Dan bermula iqamah itu lebih berat daripada azan. Fil hadas, pada hadas kecil, wal janabah, dan pada hadas besar, pada janabah. Berjunub. Kenapa? Likur biha. Karena mendekatinya iqamah minas salah daripada salat. Karena mendekatinya iqamah minas salah daripada salat. Minas salah daripada salat. Sedangkan melakukan iqamah itu lebih berat, lebih bersangatan daripada azan. Jadi kalau azan saja dimakruhkan bagi orang yang berhadas kecil dan lebih makruh lagi bagi orang yang sedang berjunub, maka iqamah itu lebih berat lagi daripada azan. Kenapa alasannya lebih berat lagi daripada azan? Dikarenakan iqamah itu adalah mendekati kepada salat, hampir untuk melakukan salat. Makanya pada surah orang yang berhadas kecil dan pada surah orang yang berhadas besar, dia itu melakukan iqamah salat, maka itu lebih makruh lagi. Kenapa lebih makruh lagi? Karena memang dia itu iqamah adalah lafaz yang dikhususkan, alfadun makhsusah, lafaz yang dikhususkan untuk membangun para hadirin, untuk membangkitkan ataupun memerintahkan para hadirin untuk melakukan salat. Makanya di saat seperti itu, maka lebih-lebih lagi makruh. Kenapa? Karena setelah iqamah, masa dia itu harus berwuduk lagi. Harus mandi wajib lagi. Maka makruh. Makruh. Nah, jadi iqamah lebih makruh lagi. Lebih berat iqamah daripada azan. Azan saja makruh, berarti apalagi iqamah. Karena iqamah, setelah iqamah langsung solat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, lafaz iqamah itu adalah ada yang namanya iqamah qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Jadi sungguh hampirlah kepada salat. Sungguh hampirlah kepada salat. Jadi intinya ketika kita selesai daripada iqamah, maka langsung melakukan
salat. Makanya ada yang namanya ketika kita itu berselang lama antara iqamah dengan salat, maka disunahkan iqamah kembali. Diulangi iqamahnya. Kenapa diulangi iqamahnya? Dikarenakan sudah berselang dalam waktu yang lama. Sudah ajnabi antara iqamah dengan salat. Jaringan apa lagi? Yang ka? Wal haidun aghladun. Wal haidu aghladun. Sedangkan wanita yang berhaid lebih berat lagi. Jadi kan kalau masalah iqamah, bagi wanita sunah iqamah. Berarti kalau wanita yang sedang berhaid, maka lebih berat lagi hadasnya ketimbang daripada junub pada surah iqamah. Pada surah iqamah. Waisannu sayyidun, dan disunahkan akan sayyid. Makna sayyid ay alis saud, orang yang tinggi suara. Orang yang nyaring, tinggi suara, ali tinggi. Dan disunahkan akan orang yang tinggi suara. Kenapa? Liannahu, karena bahwa sesungguhnya azan ablagu fil i'lam. Oh benar. Liannahu, karena bahwa sesungguhnya orang yang tinggi suara itu lebih bersangatan, lebih mubalaghah, lebih bersangatan fil i'lam, pada memberitahu. Lebih bersangatan pada memberitahu. Jadi pada surah azan maka disunnahkan adalah orang yang azan itu adalah orang yang suaranya tinggi. Karena azan itu merupakan irfa' ataupun raf'us saud, meninggikan suara untuk memberitahu. Makanya disunnahkan orang yang azan itu jangan terlalu kecil suaranya. Jadi orang yang punya suara yang tinggi sehingga dapat memberitahu kepada orang, lebih-lebih subuh, orang-orang yang sedang tidur. Orang-orang yang sedang tidur ataupun orang-orang yang sedang lalai. Maka ketika azan dapat memberitahu kepada masuknya waktu salat. Makanya sunnah untuk orang yang melakukan azan adalah orang yang suaranya tinggi. Jadi sunnah. Makanya ketika azan jangan terlalu sendu. Sehingga orang yang mendengarkannya, dia itu bukan malah bangun daripada tidur, tapi bertambah nyenyak tidurnya. Ya. Jadi supaya condong hati orang yang mendengar, supaya tergerak hati orang yang mendengar dan condongnya dia itu kepada ijabah. Mana ijabah? Menjawab panggilan, iaitu dengan melakukan salat. Makanya disunahkan orang yang azan itu adalah orang yang besar suaranya. Hasanus saud, lagi yang bagus suaranya, merdu suaranya, dekat dengan Tering Gading kalau di Aceh. Merdu kan dekat sama Tering Gading. Kalau di sini merdu dekat dengan hati, ya kan? Merdu hati. Jadi merdu, suaranya merdu. Kenapa disunahkan orang yang melakukan azan itu orang yang suara merdu? Ya kan? Nan tupat merdu. Totong yang mekat ada kat mah. Ada. Meri si Faisal terjak ke dia merdu. Di merdu Tunku Faisal hinan dempu ada nah. Yang ite sagai ada kak nah. Padahal kak mah nak cik nak muka ada. Kak mah nak muka ada nan kak la nak muka ada dempu kak nan. Ya kan? Dumpuka nan na gemka ada nan. Jadi kan tergantung
tergantung nandi, tergantung kepada samukat nanadayan. Mesti kamah yang muka. Ada kamah, ada kanah, ada ya kanah. Po ni produk kanah kan? Nakaklah nan. Jadi tergantung. Makanya disunahkan orang yang melakukan adzan adalah orang yang suaranya merdu. Bagus suaranya. Kenapa? Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya suara merdu ataupun bagus suara ab'asu 'alal ijabah bil hudur, itu membangkitkan di atas ijabah dengan dengan kehadiran, di atas ijabah dengan kehadiran. Jadi kenapa disunahkan orang yang azan itu suaranya merdu? Karena kalau suaranya merdu akan tergerak hati kita untuk menerima. Makna menerima itulah setelah mendengarkan azan langsung kita itu bergegas untuk hadir melakukan hadir untuk melakukan salat. Hadir untuk melakukan salat. Jadi di sini tidak disunahkan mengenai tentang masalah mengalun-alunkan suara. Ya kan? Yang disunahkan adalah orang yang azan itu membaguskan orang yang bagus suara. Memang orang yang suaranya bagus, tetapi bukan dibuat irama yang sehingga mencederai kepada iaitu azan. Maka tidak. Makanya kita itu boleh memakai irama yang bagus sehingga orang tergerak hatinya, tapi selagi masih dalam batasan, jangan terlalu. Karena kalau terlalu itu sudah kembali lagi kepada Roma-Roma, sungguh terlalu. Jadi sudah tidak baik lagi. Intinya itu sudah melampaui batas. Bagaimana juga kullu umur ausatuha. Setiap segala urusan maka bagusnya pertengahan saja. Pertengahan saja. Jadi jangan kelewatan batas, intinya terlalu dibuat-buat sehingga tidak bagus lagi. Makanya kan ada baik dalam bacaan Al-Quran yang terkadang orang yang bersuara merdu di ketika membacanya sudah tidak lagi sesuai, ada yang dibuat-buat, variasi-variasi yang dibuat-buat yang sehingga mengakibatkan kepada cedera. Cedera apa? Cedera kalam, cedera nadam, cedera makhrajnya, cedera bacaannya dan lain sebagainya. Maka contohkanlah azan-azan yang memang memakai irama tapi masih dalam batasan tidak keluar daripada makhraj, matnya, tajwidnya, panjang pendeknya. Boleh kita menurut irama-irama, tapi harus yang sesuai dengan azan. Baik azan itu kada pakai irama dangdut. Ya kan? Azan. Tapi kita pakai irama dangdut. Tugeduk dah gemah. Jadi kita mau buat variasi di ketika azan boleh, tapi pakailah irama yang kira-kira irama itu cocok untuk azan. Begitu juga dengan salawat, kan seperti itu. Walaupun salawat itu kan ada pendapat yang mengatakan karena itu syair, seandainya tajwidnya tidak teratur lagi, tidak sesuai dengan tajwid, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu syair, lagu. Kalau udah jadi syair tidak apa-apa. Tapi kan makruh, tidak bagus. Bagusnya kan memelihara tajwid seperti itu. Maka di ketika kita baca berjanji, kalau bisa kita baca dengan memakai irama yang kita bacanya secara bertajwid, maka baca secara bertajwid. Kalaupun tidak bisa, jangan sampai mencederai, apalagi sampai mengulang di kalimat yang memang bukan satu kalimat, di pertengahan kalimat. Maka ini salah. Jadi pada memberi irama salawat, jangan pakai lagu dangdut.
Jadi pakailah irama yang kira-kira kasidah, bukan rasidah, kasidah. Kasidah, lagu-lagu Islami lah. Karena kan daripada salawat itu juga kan ada syiarnya. Ada syiarnya. Makanya yang penting kita itu bersalawat dengan memakai irama apapun, sama tidak menyolok, tidak menghina, tidak memperolok-olokkan, tidak apa-apa. Karena itu syair. Kalau sudah dijadikan kepada salawat. Cuma bagusnya tetap mesti bertajwid. Baca dalail khairat juga lagi kan. Bagusnya benar tajwid. Panut payang walaupun kata jamsat. Menurutnya ni yang dek kata pilih laju. Jalan-jalan ada boleh. Ada boleh. Makanya itu perlu diperhatikan. Lebih-lebih syekh. Kan syekh-syekh zaman sekarang kan syekh-syekh muda semua. Darahnya masih segar-segar. Dan lagu-lagu yang keluar sekarang kan kebanyakan lagu agak mengarahkan kepada dangdut, ya kan. Jadi intinya kalau kita pakai untuk zikir, selawat kan tidak cocok. Makanya kalau dulu yang paling viral itu ya kalau lagu Aceh, itu lagu Bidalangsa, ya kan. Itu viral kali. Dan zikir itu assalamualaikum request itu. Kemana-mana request. Manggu-anggu ya. Bukan sendu irama. Dan lagu Bidalang Tha. Watelun bamoto banda Aceh Medan. Ya kan? Batul 86 lenturi gata. Ya nyan kan? Munyo tabuh buat dikir. Hai Rajab, munyo tabuh buat dikir. Kau lega. Okey? Kamu jamunan mangguk-angguk menu. Musalla yang kamu jadi jamu musalla yang pakai ramanya menggok-gok musalla. Nyo hai munyo ramawai kan lembut-lembut tapi kok dia 3 lengi. Lengi kau berapa 3 awan. Jadi menyawai kan hana menyolok memang. Menyolok cuma karena nyo jamun lah dalam komentar. Menyawai lagi kan. Kasipnya hana jali. Yang benar. Nanti dengan aku lebih. Nak kalau hero dia. Galau. Coba roh assalamualaikum ke. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum Atqal Atqiya'i. Kalau kau lah mengada tu. Alah, kan dah pegang. Macam ada lengit pergi sana kan? Macam Allah ni. Pulau teradat nah. Ya kan? Assalamu alayka Zainal Anbiya'i. Assalamu alayka Atqal Atqiya'i. Kau mengak je sendu. Ada lengit pergi mengak mengok oleh mudah-mudahan kadir nah. Punya hotel jam ajalah je patah-patah. Man pun dah pegah mangai kan? Kamu punya jamu kok ngeri-ngeri memang jamu. Syah-syah jamu. Dan lihat ni orang takut bedah nanti kenikir. Dia peduk mi ino dia tu. Mi ino putus tawa. Ya. Hai orang hana kekurangan cik mesti lagak-lagak. Tapi menyorot semangat tetap. Namanya malam 12 Rabiul Awal ni hana cara yang dalam solat. Ibu dah boleh. Ipoi meta tu ju. Terharu mangat.
tarik dikir. Dikir ramai. Hana mudi-mudi ramai. Santai tapi semarak. Oh, mai budak boleh raju. Makanya kan pakam punya orang tua doa ya. Kata kenal kelih. Dikir tu hal ya. Cara budak boleh raju. Yang benar. Itu yang menanti azan yang pegah no. Jadi pada azan itu disunahkan orang yang melakukan azan itu adalah orang yang bagus suara, orang yang bagus suaranya. Kenapa? Karena bagus suara dapat membangkitkan yaitu orang yang mendengarkannya untuk hadir ke tempat salat untuk melakukan azan. Jadi hatinya itu condrong. Condrong. Adlun lagi yang adil. Lagi yang adil. Rupanya pada orang yang azan juga disunahkan orang yang adil. Makanya orang yang fasik makruh azan. Kenapa disunahkan orang yang adil? Li'annahu karena sesungguhnya azan yukhbiru ataupun yukhbiru bi awqati salah, itu memberitahu yang azan dengan waktu-waktu salat. Karena azan itu memberitahu dengan waktu salat. Jadi kalau azan itu memberitahu dengan waktu salat, maka sunnah orang yang adil yang memberitahunya agar orang dapat mempercayai. Kalau orang yang fasik, orang yang berbuat dosa, dia yang melakukan azan, maka orang tidak akan yakin. Boleh jadi dia menipu. Kenapa? Karena dia fasik. Maka makna adil di sini adalah adil pada syahadah. Karena di ketika itlaq, di ketika dikatakan adil, kembali kepada adil syahadah. Jadi intinya sunnah itu. Sunnah orang yang adil. Berarti orang yang fasik makruh. Makanya kita itu walaupun suara kita bagus terkadang, misal di sini kan ada yang paling bagus suara, misalnya Tunku Rajab Birin. Ya kan? Ini misal. Jadi ketika Tunku Rajab Birin orang yang paling bagus suaranya, tetapi beliau itu tidak dipakai untuk muazzin di Dayah misalnya. Itu ada alasan tertentu kenapa? Mungkin karena beliau seorang perokok misal. Maka tidak dipakai karena memegang pada pendapat ulama yang merokok itu tidak boleh. Jadi karena berarti melakukan yang tidak dibolehkan dalam agama itu fasik, sehingga makruh untuk. Jadi dipilihlah orang yang adil. Maka walaupun bagus suara terkadang tidak dipakai. Jadi dalam hal ini orang yang azan juga ini pilihan. Orang yang adil. Makanya jangan sia-siakan amanah. Orang yang sudah tertulis nama di papan untuk melakukan azan, maka azan. Azan. Kenapa? Karena itu amanah. Wal imamatu afdalun minhu fil asah. Dan bermula menjadi imam itu lebih afdal daripadanya azan. Dan bermula imam itu lebih afdal minhu artinya daripada azan fil asah pada pendapat asah. Jadi imam itu lebih bagus, lebih afdal daripada azan pada pendapat asah. Jadi untuk pilihan lebih afdal mana? Lebih istimewa mana? Lebih punya kelebihan mana antara menjadi imam dengan melakukan azan? Maka menurut pendapat asah, maka lebih afdal imam ketimbang daripada azan. Menurut pendapat asah. Menurut pendapat yang kuat, menurut tarjih Imam Rafi'i di sini. Kenapa lebih afdal imam? Li'annaha karena bahawa sesungguhnya imam lil qiyam bagi mendirikan bihuquqiha dengan hak-haknya imam asyaqu minhu itu lebih berat minhu daripadanya azan. Itu lebih berat minhu daripadanya azan. Jadi menurut pendapat asah, menjadi imam itu lebih afdal, lebih baik, lebih istimewa daripada azan. Daripada azan. Imam itu lebih istimewa daripada azan. Kenapa? Karena
menjadi imam itu untuk mendirikan hak-haknya ataupun kewajiban-kewajiban pada saat dia menjadi imam, ini lebih berat ketimbang daripada azan. Karena pada posisi dia menjadi imam, maka dia akan menanggung beban yang besar. Mana bebannya, mana kewajibannya, itulah berkaitan dengan makmum. Kalau dia salah, sudah barang tentu dia yang menjadi supir, maka penumpangnya semua akan ikut imam. Kalau penumpangnya tidak tahu, maka penumpangnya aman-aman saja. Tapi imamnya yang berdosa. Makanya hak-hak imam itu lebih berat. Hak-hak imam itu lebih berat. Sehingga menurut pendapat asah di sini, lebih afdal imam. Makna lebih afdal, lebih banyak pahala menjadi imam ketimbang daripada azan. Ketimbang daripada azan. Kenapa? Karena memang lebih besar tanggungjawabnya. Lebih berat tanggungjawabnya. Itu menurut tarjih Imam Ar-Rafi'i. Qultu aku kata al-asah, bermula pendapat asah, annahu, itu bahawa sesungguhnya azan, afdalun minha, itu lebih afdal minha daripadanya imam. Wallahu alam. Kenapa demikian? Li'annahu, karena bahawa sesungguhnya azan, li'ilamihi, bagi memberitahunya azan, bil waktu dengan waktu, aksaru naf'an minha, itu lebih banyak naf'an nisbah manfaat, minha daripadanya imam. Minha daripadanya imam. Jadi menurut pendapat asah yang ditarjihkan, yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, imam lebih afdal daripada azan. Menjadi imam lebih afdal daripada melakukan azan. Tetapi menurut pendapat Imam An-Nawawi, yang dimulai oleh Imam Nawawi di sini dengan kata-kata qultu wallahu a'lam, yang mana janji Imam Nawawi pada awal mukaddimah, bila Imam Nawawi mengawali kitabnya dengan qultu dan mengakhiri dengan wallahu a'lam, fa'tamid, maka berpeganglah. Itulah pendapat yang kuat. Makanya di sini mengecualikan ataupun membalikkan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Jadi menurut Imam Nawawi, pendapat yang kuat, itulah pendapat asah menurut Imam Nawawi, azan lebih afdal daripada imam. Maka bila menentang antara pendapat Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, maka didahulukan pendapat Imam An-Nawawi. Maka kesimpulannya di sini, menurut Imam Nawawi adalah pendapat asah, pendapat yang kuat, azan lebih afdal daripada imam. Kenapa azan lebih afdal daripada imam? Karena azan itu untuk memberitahu masuknya waktu. Karena azan itu untuk memberitahu masuknya waktu. Yang mana memberitahu kepada masuknya waktu lebih banyak manfaatnya ketimbang daripada imam. Kalau tidak ada yang memberitahu waktu, mungkin jamaah pun tidak akan terjadi. Makanya lebih banyak manfaat orang yang azan ketimbang daripada imam. Maka lebih banyak pahala melakukan azan ketimbang daripada menjadi imam. Bahkan imam itu punya tanggungjawab yang berat. Sedangkan muadzin tidak banyak ketentuan muadzin. Syarat muadzin hanya Islam. Syarat muadzin hanya seorang laki-laki. Syarat muadzin adalah orang yang dapat membedakan. Jangan anak kecil, jangan orang gila, jangan orang mabuk. Selesai. Selesai. Tapi kalau menjadi imam salat, ini lebih berat. Makanya menurut Imam Nawawi, lebih afdal azan ketimbang daripada menjadi imam. Walau bagi Jumaat. Walau bagi solat Jumaat. Imam solat Jumaat. Itu lebih banyak pahala mana? Apa menjadi imam ataupun muazzinnya? Tetap muazzin. Walaupun sebenarnya pada solat Jumaat memang diwajibkan berjamaah. Itu menjadi syarat. Berbeda dengan solat yang lain. Tapi
pada surah imam pada solat Jumaat juga, itu masih lebih afdal azan. Kenapa? Karena mereka itu iaitu memberitahu masuknya waktu salat yang sehingga lebih banyak manfaat daripada menjadi imam. Makanya berbahagialah bagi orang yang sudah mendapat pilihan iaitu sebagai muazzin. Intinya bertanggungjawablah. Insya-Allah akan masuk ke dalam syurga bersama dengan Bilal bin Rabah. Ya, makanya jangan lalai daripada tugas dan tanggungjawabnya sebagai muazzin. Di sini wa min khutbataiha, walaupun daripada dua khutbahnya Jumaat. Walaupun daripada dua khutbahnya Jumaat juga masih afdal azan. Wa in dzumma ilaihima iqamah, sekalipun dicampurkan ilaihima kepada keduanya akan iqamah. Akan iqamah. Nyaho jampu. Kepada imam Jumaat dan dua khutbah dan iqamah tetap masih afdal azan. Jadi misal dia itu melakukan menjadi imam kemudian imam Jumaat membaca khutbah juga dia melakukan iqamah juga masih afdal azan. Dan imamah itu lebih afdal daripada iqamah. Sedangkan menjadi imam itu lebih afdal daripada iqamah. Makanya berpah-pah baik iqamat, berpah-pah baik imam, antara imam dengan iqamah. Kalau antara imam dan iqamah maka berusahalah untuk menjadi imam karena itu lebih afdal. Dan imamah Jumaat itu lebih afdal daripada khutbahnya Jumaat. Menjadi imam Jumaat itu lebih afdal daripada orang yang membaca 5 rukun 2 khutbahnya Jumaat. Jadi lebih banyak pahala menjadi imam. Kenapa ismakhazul afdaliyah? Karena bermula tempat pengambilan afdaliyah itu umum manfaat. Jadi kembali lagi kepada yang paling banyak manfaat. Jadi yang paling banyak manfaat itu yang paling itu yang paling afdal, itu yang paling banyak pahala. Ya, maka yang seperti itulah aturan. Jadi menurut Imam Nawawi tadi azan lebih afdal. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih bagus nisbah perkataan daripada siman yang memanggil ia ilallah kepada Allah. Kan tidak ada. Sudah barang tentu yang paling bagus orang yang memanggil itulah memanggil kepada Allah. Yang paling bagus perkataan itulah memanggil, menyuruh untuk kepada Allah untuk melakukan salat. Itulah azan namanya. Faham tidak kira-kira? Ayat kitabnya, kok jai dalilnya. Mahai dah baca, panjang tak. Pahjai dalil. Setiap sabah hukum ada dibawakan hadisnya, ada dibawakan ayatnya. Jadi lebih membantu kepada kita kepada istinbat. Bagaimana para ulama dalam istinbat hukum. Kitab Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Kalau di kitab ini sudah duduk 2. Kita itu kalau di kitab kita belum setengah pun. Duduk 1. Ya. Kayaknya kalau ada uang beli kitab Najmul Wahhaj. Untuk bahan kita itu lebih kuat dalam
menyampaikan hukum. Kenapa? Karena disertai dengan ayat dan dalil. Makanya kalaupun bisa, ketika kita menyampaikan sesuatu punya landasan. Landasan ayat, landasan hadis. Jadi bila yang terjadi seperti itu, maka orang akan percaya. Akan percaya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa yang? Waduh kah? Itu buku tak kena? Nur Yakin? Jawahir. Kajian tu bayang.